dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dan pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi selamat malam semua. Malam. Saya perkenalkan diri dulu ya, singkat saja. Nama saya Romo Yohanes Iwayan Marianta. Kalau Anda mendengar kata Wayan, Anda langsung tahu saya dari mana, bukan? Dari Bali. Dari Bali, kata si Tresya. Wayan itu nama anak pertama di Bali. Jadi Wayan itu nama urutan kelahiran sebenarnya. Wayan itu anak pertama, anak kedua Made, ketiga Nyoman, keempat Ketut. Nanti kelima Wayan lagi. Keenam Made, Nyoman, Ketut. Kesembilan Wayan lagi. Gitu. Karena orang Bali itu percaya lingkaran reinkarnasi. Jadi nama depan itu Wayan, Made, Nyoman, Ketut itu melukiskan siklus perputaran hidup. Macam begitu. Jadi kalau Anda punya 9 anak di Bali, Anda punya 3 Wayan nanti di Bali. Gitu ya, karena setelah 4 berulang lagi. Cuma sekarang kan di Bali itu dan juga di seluruh Indonesia kan pada rame ini, KB kan, keluarga berencana. Jadi anaknya tinggal 2 saja, maka nasibnya Nyoman dan Ketut itu bisa punah itu lama-lama. Tinggal Wayan dan Made karena anaknya 2 ya, kasihan bener. Keren, Bi. Tapi saya percaya Wayan ini nggak akan pernah hilang. Karena apa? Harga berapa tuh ini laptopnya? Halo, kenapa Tresya? Karena anak pertama. Ya, di samping itu karena ini nama paling bagus di Bali nih Wayan ini. Wayan itu artinya wajahnya lumayan. Oh, alah. Nah, ya, gitu kan? Bisa lumayan ganteng, bisa lumayan jelek sih. Jadi nama saya Wayan Marianta. Dulu Tresya ini salah seorang aktivis mahasiswa Ubaya ya, Katolik ya. Ya Tresya ya? Iya, iya. Dari dulu udah kelihatan nih anaknya saleh dan baik ini. Walah. Jadi saya sangat senang. Kelompok mereka tuh di beberapa tempat masih menjadi aktivis loh. Apa namanya, persekutuan doa di Malang ada siapa ya? Saya lupa tiba-tiba namanya. Tapi Olive. masih aktif. Olive, betul. Santi masih nggak Santi? Santi jadi ibu rumah tangga. Iya. Jadi ada yang sifatnya persisten. Ini saya sangat senang ya. Inilah yang kita mau bahas satu hal soal shining, soal bersinar pada hari ini. Kita dipanggil menjadi terang dunia, berarti kita bersinar, bercahaya. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita dengar iklan-iklan di sosial media, kan kita sering dengar ya. Waduh sis, wajahmu glowing gitu. Sering dengar gitu ya. Wajahnya glowing. Artinya bersinar-sinar. Bila perlu wajahnya bling-bling. Pakai apa? Pakai lotion. Pakai apa lagi? Pakai macam-macam lah. Yang ibu-ibu dan gadis-gadis lebih tahu, tuh, glowing. Seperti artis-artis Korea katanya. Waduh, yang pada tergila-gila drakor sekarang ya. Jadi acuannya itu Korea. Maka bila perlu operasi plastik biar kayak artis Korea supaya glowing. Ya boleh-boleh aja lah. Cuma seringkali orang berpikir dan menyiapkan dirinya supaya bersinar dan bercahaya itu yang diperhatikan dan dirawat itu cuma tampilan luarnya aja, mukanya aja. Tetapi seringkali yang tidak diperhatikan itu adalah yang jauh lebih penting dan yang menetap, yaitu dirinya, kepribadiannya, hidup rohaninya. Makanya tidak heran setelah menikah kadang-kadang orang menyesal. Aduh, ternyata istriku yang glowing dan bling-bling ini ternyata setelah sekian lama menikah menjadi monster dalam hidupku. Menyesal. Karena terpukau dengan glowingnya saja.
Atau istri-istri yang menyesal setelah memilih suami yang ganteng seperti artis Korea. Ternyata setelah beberapa saat menikah baru ketahuan palsunya. Jadi tidak se-glowing yang diharapkan. Hari ini kita diajak untuk membuat permenungan berdasarkan firman Tuhan tentang bercahaya. Dikatakan demikian, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang hidup dalam masa-masa yang sulit, bukan? Karena COVID. Aduh, kita susah ini. Saya perhatikan anak-anak SMA yang sedang seneng-senengnya pacaran kelas 2, kelas 3 ini harus tidak bisa sekolah lagi, pasti kasihan mereka. Masa yang berat. Para pebisnis juga tiba-tiba, waduh, tidak bisa jualan, mal-mal sepi. Pasti banyak yang stres ini. Apalagi para pengusaha yang mungkin memiliki banyak hutang yang harus dibayar, tapi bisnis macet pasti berat. Atau punya piutang tapi tidak bisa tertagih karena yang diutangi juga nggak mampu bayar atau berpotensi gagal bayar. Wah, susah semua. Semua lini terpukul. Jadi kalau kita saat ini berbicara tentang bercahaya, bersinar, bagaimana mungkin kita bisa bersinar dalam situasi yang berat ini? Ini masa yang berat. Namun saudara-saudari yang terkasih, justru cahaya menjadi terang, menjadi cahaya dunia itu dibutuhkan ketika situasi dunia itu sedang gelap. Kita ingat lagunya Glenn Fredly ya, pernah dengar lagunya? Judulnya Terang. Jadilah terang. Ada yang tahu sambungannya? Jadilah terang, jangan di tempat yang terang, kan gitu. Jadilah terang di tempat yang gelap, gitu. Justru menjadi terang itu di tempat yang gelap. Kalau nyalakan lilin di bawah lampu neon yang nggak ada gunanya, kecuali simbolik saja. Justru pada saat-saat yang sulit, kita itu dipanggil untuk menjadi terang. Pada saat-saat yang seperti ini. Mari kita lihat beberapa contoh. Misalnya saya ingat satu cerita dari konfrater kami. Konfrater itu adalah panggilan untuk sesama imam SVD. Saya dari kongregasi Serikat Sabda Allah SVD. Pada masa pemerintahan Jepang di Filipina, bukan pemerintahan sih, mereka mau menguasai negara-negara Asia, bukan, termasuk Indonesia. Jadi mereka menyerbu Jepang dan mengambil alih kekuasaan di sana. Dari Amerika saya kira ya, karena zaman itu kalau di Indonesia dari Belanda. Pada saat itu kita tahulah penjajahan Jepang itu kan cukup mengerikan juga. Kami punya seorang uskup namanya Fineman. Dia bertugas di salah satu pulau di Filipina namanya Mindoro. Nah, saat itu tentara Jepang ini mulai mengambil alih tanah-tanah gereja dan juga susteran rumah biara mau dijadikan tempat markas tentara Jepang, dan lebih dari itu beberapa pasukan biasalah kalau sudah ada tentara begitu, mereka mengambil gadis-gadis yang dinilai cantik, ya kita tahulah seperti sama di Indonesia dijadikan penghibur begitu. Nah, Uskup Fineman ini melindungi gadis-gadis itu supaya tidak menjadi korban kekerasan, sembunyikan mereka. Lalu terhadap tanah-tanah biara yang mau dipakai dirampas untuk menjadi markas tentara Jepang, dia juga pasang badan. Dia mengatakan begini, langkahi dulu mayat saya, katanya. Kurang lebih lah seperti apa yang dikatakan uskup kita di Indonesia, siapa namanya? Sugio ya. Langkahi dulu mayat saya, katanya. Tentara Jepang awal-awalnya tidak berani tidak berani bertindak terhadap Uskup Fineman ini karena dia adalah orang Jerman. Pada saat itu Jepang dan Jerman ini termasuk sekutu gitu. Lalu mereka mulai cari-cari celah. Ternyata ketemu Uskup Fineman yang berani
pasang badan untuk melindungi orang-orang setempat dari kekejaman tentara Jepang, diketahui sudah berganti kewarganegaraan. Dia sudah menjadi warga negara Filipina. Tahu begitu, tentara Jepang ini datang lagi. Dia bilang, serahkan tanah-tanah biara itu untuk kami pakai sebagai markas tentara Jepang. Uskup Fineman tetap mengatakan, langkahi dulu mayat saya. Oke. Karena mereka tahu bahwa dia bukan lagi orang Jerman, mereka tangkap dia, lalu jemur seharian di tanah lapang begitu, supaya menyerah. Ternyata Uskup Fineman ini tidak menyerah. Tetap diminta, ayo serahkan tanah biara untuk menjadi markas tentara. Dan juga diinterogasi, kenapa kamu menyembunyikan perempuan-perempuan yang mau kami rekrut, ya omongnya rekrut, tapi sebenarnya mau dipakai sebagai tenaga kerja seksual begitu. Uskup Fineman tetap kekeh. Dia mengatakan, langkahi dulu mayat saya. Akhirnya kalau begitu, oke. Diikat dia. Tetap tidak mau menyerah. Akhirnya mereka tawan dia, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kapal yang akan berangkat dari Pulau Mindoro ke Manila. Apa yang terjadi? Dia tetap tidak mau menyerahkan tanah biara. Lalu di tengah jalan dia dicemplungkan ke laut. Dan apa yang terjadi? Ya jelas matilah. Karena disipo berat, dicemplungkan ke laut. Dia menjadi martir, bisa dikatakanlah begitu. Namun sebagai tanda cinta terhadap orang yang pasang badan terhadap orang-orang setempat ini, orang Filipina mengenang dia. Mereka mengenang hari kematiannya, dan biasanya mereka tabur bunga di laut untuk mengenang bahwa orang ini berani, pasang badan melindungi warga. Nah, inilah salah satu contoh orang yang pada masa yang sulit, Uskup Fineman namanya, berani mengambil posisi yang benar, melindungi warga setempat yang menjadi korban kekerasan dan kekejaman tentara Jepang. Dan dia mati untuk itu, namun dia akan dikenang sepanjang zaman. Salah satu gedung kami di gedung pembinaan para calon imam di Filipina, di Christ the King namanya, sekarang gedung itu disebut gedung Fineman Building untuk mengenang dia. Bahkan saya cek-cek, uskup ini sekarang sedang diproses supaya bisa mendapat gelar orang kudus ke Roma. Jadi dalam situasi yang gelap itu, kelihatanlah siapa orang yang berani menjadi terang dengan menghidupi jalan yang lurus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang ketika kita hidup dalam situasi yang berat, kita ikut-ikutan menjadi orang jahat. Seringkali begitu, bukan? Perumpamaan sabda Tuhan pada hari ini, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari, itu dikatakan Tuhan sebagai, katakanlah, gong untuk perumpamaan sebelumnya yang dia katakan tentang lalang dan gandum. Jadi penabur itu menaburkan benih yang baik di ladangnya, namun musuhnya diam-diam pada malam hari menaburkan benih yang buruk, dan itu ternyata menjadi lalang. Dalam bahasa Inggrisnya enak didengar, wheat and weeds, jadi antara gandum dan lalang. Lalu pekerja-pekerja ketika dua-duanya ingin tumbuh, ketika dua-duanya sudah mulai tumbuh, mengatakan, cabut saja, kok dibiarkan dua-duanya tumbuh. Nanti kan merugikan benih yang baik, yaitu gandum itu. Tetapi tuannya yang memiliki ladang itu mengatakan, kalau sudah tumbuh, susah sekali dibedakan antara gandum dan lalang itu. Di samping itu, akar-akarnya udah saling menyatu begitu, saling berserabutan begitu. Kalau dicabut satu, yang lain bisa terangkat juga. Satu-satunya jalan adalah membiarkannya sampai nanti kelihatan mana yang berbuah, mana yang tidak. Karena weeds itu artinya dia tumbuh saja, dia tidak menghasilkan apa-apa. Sementara gandum ketika dia bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Pada akhirnya dari buahnya lah dibedakan mana benih yang baik dan mana benih yang buruk, dan dipisahkan. Nah, saudara-saudara, seringkali dalam hidup kan begitu. Ketika Anda misalnya di kantor,
teman Anda curang-curang, Anda tahan nggak menjadi orang yang jujur dan lurus? Seringkali nggak juga kan? Apalagi di kantor pemerintahan misalnya, teman sekeliling Anda korupsi semua. Anda sendiri nggak? Kira-kira gimana? Tahan nggak Anda? Waduh, kok dia tambah kaya sementara saya gini-gini aja. Sementara istri saya udah jerit-jerit, Pak, kapan punya mobil? Pak, kapan renovasi rumah? Oh, teman-teman Anda sudah kaya begitu, Anda, hah? Tolak-tolak itu rasanya, hidup ini kok nggak jujur ya? Apalagi kalau Anda menjadi orang benar di lingkungan yang jelek, Anda seringkali dimusuhi. Tahan nggak kita? Pada saat itulah kita seringkali, mengapa Tuhan membiarkan lalang dan gandum ini tumbuh bersama? Kenapa nggak dipilihin aja orang-orang yang baik saja, gandum saja, sementara lalangnya dibuang? Tapi itulah realitas kehidupan, seringkali nggak gampang. Atau kalau kita ambil contoh dari kehidupan berkeluarga. Misalnya begini, Anda adalah orang yang baik-baik, hidup lurus. Tetapi tiba-tiba Anda mendapat, kalau nggak enak lah kalau sebut Anda ya, saya sebagai pastor kadang-kadang mendengar cerita begitu. Salah satu dari entah suami atau istri adalah orang yang baik. Tiba-tiba dia mendengar pasangannya selingkuh. Gimana rasanya? Marah, kecewa, dikhianati, dan biasanya muncul, saya balas saja, saya juga bisa selingkuh, kan begitu. Seringkali begitu, bukan? Kenapa saya tidak balas saja? Tetapi masalahnya ketika Anda membalas, Anda juga menjadi peselingkuh, ya kan? Nah, itulah ketika bisa dikatakan benih yang baik itu ikut-ikutan terkorupsi menjadi benih yang buruk juga. Nah, inilah sebenarnya intinya. Mampukah kita tetap berjalan di jalan yang lurus sehingga kita bisa bercahaya? Dan itu tidak gampang. Karena menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang baik dalam situasi yang sulit, seringkali tidak gampang. Coba Anda perhatikan misalnya, tadi ada yang sharing tentang Santa Teresa dari Kalkuta ya. Kalau kita baca di buku memang enak tuh. Wah, luar biasa. Tetapi coba bayangkan sehari-hari merawat orang-orang di Kalkuta, orang-orang pinggir jalan yang borok-borok itu, yang tidak satu orang pun mau merawatnya, itu indah dalam buku, tapi dalam kenyataan kan nggak gampang itu. Bayangkan orang pasti bau, pasti. Tetapi Santa Teresa dari Kalkuta melakukannya dengan satu tujuan, minimal orang-orang ini selama hidupnya sudah menderita, minimal dia bisa mati sebagai manusia yang bermartabat. Itu dilakukan. Kalau dipikir-pikir, ngapain sih ngerawat orang yang sudah mau mati? Nggak ada gunanya. Tetapi mulia sekali karena membuat orang-orang ini bisa bermartabat. Dan saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang teman, saya tidak sebutkan di mana, dia itu bertobat karena mendengar di TV berita tentang kematian Mother Teresa dari Kalkuta. Dan dia ajak seluruh anak istrinya supaya masuk Katolik karena melihat di TV bagaimana kisah hidup Ibu Teresa dari Kalkuta. Dengan seluruh anak istrinya. Lalu dia cerita kepada kami dalam sebuah retret, dia cerita begini, ternyata setelah saya ajak anak istri saya menjadi Katolik setelah melihat kesaksian hidup Ibu Teresa dari Kalkuta, anak saya bilang begini, Pak, saya sudah duluan jadi Katolik, katanya. Dulu nggak dikasih sih sama papa, jadi saya diam-diam masuk Katolik, katanya. Jadi, apa yang mau saya katakan, kisah orang benar ini bersinar dan mempengaruhi banyak orang. Ya, Ibu Teresa dari Kalkuta juga bukan orang yang sempurna ya, dia pasti juga memiliki kelemahan-kelemahan. Cara dia untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan juga kadang-kadang dikritik, tetapi minimal dia sudah berbuat sesuatu. Contoh lain, menjadi orang benar itu kadang-kadang tidak gampang. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini tentang Black Lives Matters. Pernah dengar ya? Pernah dengar nggak? Itu demo besar-besaran di Amerika Serikat karena ada seorang kulit hitam mati karena dianiaya polisi gitu ya. Ya pokoknya dia ditangkap karena satu kejahatan begitu.
tetapi diinjak begitu lama sehingga kehabisan nafas, lalu dia mati. Lalu protes besar-besaran sambil rusuh di Amerika Serikat karena mereka merasa bahwa orang-orang kulit hitam ini masih mendapat diskriminasi. Orang kulit hitam misalnya cenderung dihukum lebih banyak daripada orang kulit putih, misalnya begitulah. Tetapi kalau kita perhatikan, luar biasa, Amerika Serikat sudah punya presiden kulit hitam loh. Anda ingat kan siapa namanya? Barack Obama, salah satu presiden yang luar biasa sebenarnya. Dari mana hal itu bisa terjadi? Itu dari perjuangan tahun 60-an. Siapa yang melakukannya? Salah seorang di antaranya adalah, Anda pernah dengar? Martin Luther King Jr. Pernah dengar ya? Seorang pendeta kulit hitam. Dialah yang menggerakkan orang untuk demo tahun 50-an sampai 60-an. Pernah dengar pidatonya yang berjudul I Have a Dream? Pernah dengar ya? Aku punya mimpi katanya. Ketika demo besar-besaran menuntut kesetaraan kulit atau emansipasi kulit pada waktu itu, supaya orang kulit hitam juga mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara. Dia khotbah itu menggunakan teks-teks dari kitab suci, antara lain dia mengatakan begini, saya bermimpi bahwa pada suatu hari kelak, anak-anak saya akan dinilai bukan dari warna kulitnya, tetapi dari kualitas karakternya. Katanya, wah itu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Perjuangannya berakhir dengan apa? Perjuangannya berakhir dengan dia dibunuh, kok ditembak dia, tembak mati dia. Tapi apa yang terjadi? Pelan-pelan kesetaraan berdasar perjuangan kesetaraan itu membuahkan hasil. Pelan-pelan masyarakat Amerika juga memberi hak yang sama kepada orang-orang kulit putih untuk duduk di pemerintahan, mendapat pendidikan yang sama, dan seterusnya. Jadi dari sejarah perjuangan yang panjang itu, lahirlah presiden yang kita kenal sebagai Barack Obama. Perjuangan yang panjang. Dan itu ditebus dengan kematian Martin Luther King Jr. Jadi saudara-saudara, apa yang mau saya katakan, bahwa perjuangan untuk menjadi orang benar itu tidak gampang, dan seringkali memang berat. Tetapi layak untuk diperjuangkan. Saya mau kutip satu teks lagi yang mungkin menarik, mungkin bisa dihadiahkan untuk anak-anak Anda dari kitab Amsal. Mari kita buka dari kitab Amsal, bab 4, ayat 18. Sebagai PR nanti Anda bisa baca keseluruhan ini ya, kitab Amsal bab 4, dari awal sampai akhir. Konteksnya adalah nasihat dari seorang ayah bagi anaknya. Intinya apa? Supaya anaknya hidup dalam hikmat. Bahasa Yunaninya hikmat itu logos. Jadi seringkali dalam zaman itu hikmat atau logos atau kebijaksanaan itu diumpamakan sebagai seorang perempuan yang harus dikejar karena dia akan membuat hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Pada ayat 18 dikatakan demikian. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wah, bagus sekali ya. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi menjadi orang benar yang bercahaya, yang shining itu mungkin awalnya kecil, nyalanya kecil, dalam gelap, tapi dia terus berpijar dan berpendar sampai seperti fajar dan akhirnya menjadi siang. Dia mengubah banyak orang. Nah demikian juga dalam hidup kita, kita berusaha, kita bukan orang yang sempurna, tapi kita berusaha membuat itu. Saya beri 1-2 mungkin bagaimana kita menerapkannya dalam hidup. Misalnya gini, karena saya sering dengar sebagai Romo ya, kita hidup dalam keluarga misalnya. Ketika orang tua mulai sakit, mulai tua dan sakit, apa yang terjadi? Seringkali terjadi pada
kabur dari ini semua kan. Ah, kalau bisa dialah yang ngerawat gitu. Nggak ada yang mau ngerawat. Tapi nanti ketika orang tuanya sudah meninggal dan warisannya banyak, rebutan. Ya kan? Tapi susahnya nggak mau rawat. Nah, seringkali kan begitu. Nah, salah satu aplikasi menjadi orang benar yang bercahaya itu adalah orang yang penuh kasih dalam keluarga. Terima, rawat orang tua. Jangan hanya ketika ada sesuatu yang kita incar, ada udang di balik batu, baru kita semangat. Nah, kadang-kadang hal ini menjadi apa ya? Menjadi tantangan bagi kita. Menjadi terang yang bercahaya dalam keluarga aja tidak gampang. Santa Teresa dari Kalkuta satu kali setelah menerima hadiah Nobel atau apa ya, saya lupa. Kayaknya hadiah Nobel ya. Teresa benar hadiah Nobel ya? Dia ditanyai oleh seorang wartawan. Legendanya mengatakan begitu. Tapi mungkin benar, ditanya oleh seorang wartawan, ditanya begini, Ibu Teresa, kami ini kan orang-orang biasa yang tidak sehebat Anda. Apa pesan Anda untuk kami orang-orang biasa? Dia hanya mengatakan begini, sederhana, pulang saja ke keluargamu, kasihi keluargamu. Kecil, sederhana. Nggak usah hebat-hebat mau menyelamatkan seluruh dunia seperti superhero. Seperti Wakanda Forever. Baru saya meninggal ya. Mau menjadi superhero. We're going to save the world. Menjadi Iron Man. Itu nggak perlu lah. Cukup pulang, kasihilah keluargamu. Mengasihi keluarganya seringkali nggak gampang kan. Setiap keluarga kan punya, setiap anggota keluarga itu kan punya sintingnya masing-masing kan. Ada yang emosi, ada yang sangat rasional, ada yang ribut, ada yang diam aja, ada yang pelit, ada yang murah hati, saking murah hatinya sampai nggak punya apa-apa gitu ya. Ada yang rajin bekerja, ada yang rajin belanja, macam-macam lah ada yang. Ada yang penuh kasih kepada orang tua, ada yang pura-pura nggak kenal orang tua gitu. Macam-macam lah. Tugas kita apa? Ya bukan keluarga. Yang waras ngalah orang bilang gitu ya. Kadang-kadang begitu. Aneh-aneh kadang-kadang keluarga. Dan keluarga itu selalu ada salibnya. Makanya Injil minggu lalu mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku harus memikul salibnya. Menjadi orang yang bercahaya itu pasti ada salibnya. Karena bercahaya itu seperti lilin, dia dibakar. Ya. Dibakar, dengan itu dia bernyala. Jadi pasti ada salibnya, orang yang bercahaya. Dan kadang-kadang matinya ngenes juga. Martin Luther King mati ditembak. Fineman mati ditenggelamkan, Uskup Fineman yang saya cerita tadi, mati ditenggelamkan di laut oleh tentara Jepang. Anda juga mungkin ketika menjadi orang yang baik, yang lurus dalam keluarga, di kantor, dalam bisnis, mungkin susah, tetapi dia layak. Misalnya begini, ada orang ingin cepat sukses dalam pekerjaan dengan nipu-nipu. Cepet dia, lonjak naik dengan nipu. Tapi pasti nggak akan lama. Karena bisnis yang baik itu dilatar belakangi oleh kepercayaan. Sekali itu dikhianati kepercayaan orang, mungkin Anda sukses sementara, tapi jangka panjang orang nggak akan mau lagi kerjasama dengan Anda. Ada beberapa contoh belakangan ini ya. Saya tiba-tiba ingat, misalnya ada satu perusahaan konsultasi untuk anak muda sekarang. Pernah dengar? Inisialnya J. Saya tidak sebut ini. Takutnya nanti kemana-mana cerita ya, J. Jadi ini perusahaan lagi rame kemarin. Memberi jasa konsultasi untuk orang-orang muda untuk menata keuangannya. Wah, luar biasa banyak penggemarnya dari anak-anak muda. Main di Instagram, di Twitter, macam begitu. Jadi dia pinter, pemasarannya pinter, mengatakan begini, anak-anak muda sekarang, milenial ini, rata-rata suka belanja. Gitu. Kalau lihat, ya kalau mainannya di Instagram kan, lihat artis-artis beli ini dan itu, waduh kalap dia ingin belanja juga kan. Makanya hati-hati tuh yang suka main-main di Instagram dan seterusnya, bagus juga sih. Tetapi godaannya banyak itu kan. Waduh mah, lihat yang bling-bling dan glowing-glowing terus, ingin belanja terus. Milenial juga begitu, kerja di kantor-kantor yang bagus,
siang-siang makan di tempat-tempat yang bagus, nggak punya tabungan. Nah, perusahaan J ini memberi solusi untuk bagaimana anak-anak muda itu bisa menabung macam-macam. Mereka percaya, tetapi ternyata disalahgunakan sehingga portofolio tabungan mereka yang dikelola oleh perusahaan ini sebenarnya nggak boleh mengelola dana sih, karena dia hanya jasa konsultasi. Dia mengelola dana, lalu isunya, rumornya saya tidak tahu pasti, dibelikan saham gorengan, lalu terjun bebas sahamnya, dan portonya jadi minus puluhan %. Kecewa, marah-marah customer-nya. Dan biasanya yang begini, sekali kepercayaan customer itu dikhianati, susah memulihkannya. Jadi di dunia bisnis itu, trust, kepercayaan, yang intinya adalah integritas kita itu segala-galanya. Sekali itu Anda khianati, habis. Jadi inilah sebenarnya jalan orang lurus. Tidak gampang. Merintis bisnis dengan jujur dan lurus itu tidak gampang. Tetapi percayalah, dia pelan-pelan, dia akan naik, karena orang akan menemukan Anda sebagai orang yang layak dipercaya, yang punya integritas. Itulah yang akan membedakan kita dari yang lain. Nah, sekali kepercayaan itu dikhianati, susah. Baru-baru ini juga Pak Dahlan Iskan, tahu ya? Membuat cerita tentang, bukan cerita ya, itu sebuah tulisan dan dipublikasi, maka saya berani cerita tentang salah satu gereja yang terbesar di Jawa Timur. Si Tresya pasti tahu tuh, yang di Jalan Nginden itu ya. Wah, kan luar biasa suksesnya itu kan. Kurojo Posar itu di Nginden itu, terbesar mungkin di Indonesia ya. Lalu Bapak Pendeta ini meninggal. Dan kasihan sekali, ternyata dia kehilangan gerejanya yang besar itu. Karena apa? Konflik dalam keluarga. Jadi, apalah artinya kerajaan yang begitu besar itu ketika ternyata intinya yang seharusnya menjadi sumber kesaksian utama, yaitu keluarga sendiri itu tidak solid. Bagaimana orang bisa percaya ya? Saya nggak ngerti juga sih ya. Tapi ketika mendengar itu, kita langsung, aduh, apa ya, kerajaan gereja yang begitu besar, tetapi ternyata pecah di dalam, di tengah keluarga sendiri, rebutan dengan anak-anak dan macam-macam ya, menantu dan seterusnya. Jadi mengerikan sekali. Nah, itulah soal-soal integritas yang mencoreng mencoreng rekam jejak atau integritas kita. Tuhan hari ini menginginkan kita sebagai anak-anak kerajaan. Kita adalah gandum yang mungkin tersiksa hidup di tengah lalang, namun kita dipanggil untuk terus bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Makanya saya senang ini. Tresya ini walaupun PD-nya ini kelihatan PD kecil, ini berapa orang ya? Pesertanya ini 9.000 orang ini. Wah, luar biasa ini. 9 kita lebih. 9.000 orang ini pesertanya ya? 9 Romo. Biasanya lebih banyak sih Romo. Iya. Min. Jumlah itu enggak ada artinya lah. Tetapi dia setia. Udah berapa lama nih PD-mu nih, Tresya? 5 tahun, Romo. Wah, bagus ya. Jadi mau jumlahnya kecil, mau jumlahnya besar, yang penting itu tugas kita itu ya setia, bertumbuh. Kata Ibu Teresia, kita dipanggil itu bukan untuk sukses katanya, tapi untuk setia. Jadi congrats Teresia, kamu merawat persekutuan doamu walaupun kecil. Saya nggak tahu di mana nih letaknya ya. Tapi kamu setia untuk bertumbuh. Nah, itu yang penting. Dan membuat komunitas kita itu bertumbuh. Kita ini nggak sempurna, saya juga sama nih. Kita semua ini punya sintingnya masing-masing ya kan. Saya juga sama ini. We are fighting our own demon, orang bilang gitu. Dalam diri kita juga ada keganjilannya, kesintingannya, kekacauannya sedikit-sedikit. Tapi kita dipanggil untuk terus berjalan, bertumbuh seperti gandum. Walaupun dikelilingi lalang, kita tumbuh dan pada akhirnya berbuah. Sehingga ketika kita dipanen, kita dimasukkan dalam lumbung kerajaan Tuhan.
Saya kira begitu dulu renungan untuk malam ini. Di tengah situasi yang sulit karena COVID, atau mungkin situasi kita masing-masing, ada yang sakit, ada yang mengalami masalah dalam keluarga, atau mungkin masalah bisnis karena terkait COVID, jangan menyerah, tetap bersemangat, kita dipanggil untuk bersinar, untuk shining. Bukan hanya sekedar glowing-glowing atau bling-bling gitu ya, tapi shining. Jadi shining itu artinya kita yang bersinar, bukan hanya memantulkan sesuatu, kita yang bersinar. Karena apa? Ada Kristus dalam diri kita. Benih itu sudah ditanamkan dalam diri kita, kita bertumbuh, kita bersinar, bukan hanya memantulkan, karena ada Kristus yang menjadi terang dalam hidup kita. Dan semoga Kristus itu juga menutupi kelemahan-kelemahan kita, sehingga Kristuslah yang bercahaya melampaui segala kekurangan-kekurangan kita. Amin. Amin, amin. Terima kasih Romo. Cuman kadang-kadang Romo kalau ikut Tuhan dalam bisnis atau pelayanan tuh rasanya kok lama sekali dibanding biasa. Kadang-kadang lihat, itu kok cepat banget ya suksesnya, kesini bisa kesini. Kadang-kadang kalau kita ikut Tuhan rasanya kok lama banget. Gimana Ya. itu Romo? Iya, ikut Tuhan memang tidak gampang ya. Tetapi masalahnya itu adalah karena kita itu suka membandingkan. Ini namanya the specter of comparison. Hantu suka membanding-bandingkan. Dan itu yang membuat kita menjadi kurang happy. Benar nggak? Dan perbandingan itu nggak pernah habis. Kamu jadi orang yang masuk 50 richest man in the Forbes saja, tetap kamu merasa kurang kaya, ya kan? Misalnya kamu termasuk orang nomor 50 terkaya di Indonesia, duitnya berapa ya? Ya mungkin 10 triliun lah gitu ya. Masuk Forbes. Tetap aja kamu akan bisa merasa, wah saya kurang kaya nih bandingkan orang nomor 1, Om Hartono misalnya. Kalau sudah punya duit seperti Om Hartono, mungkin kamu pikir, oh kenapa saya belum sekaya Elon Musk gitu, yang punya Tesla. Pokoknya hantu perbandingan itu nggak akan berhenti-berhenti. Selalu kita merasa kekurangan. Analoginya kan begini. Saya kebetulan ini mulai botak ini. Belakang ini mulai botak. Ini namanya missing tile phenomenon. Missing tile itu begini. Kalau lantai rumah Anda ada satu keramik yang lepas, Anda pasti mikir ke situ terus ya. Lepas ini. Kita lupa ada lebih banyak lagi lantai yang keramiknya baik ya kan. Tapi fokus kita akan terpaku pada satu keramik yang lepas itu ya. Memang begitu cara otak kita kerja. Makanya kalau kita memiliki satu kekurangan, misalnya apa? Tiba-tiba nongol jerawat di sini. Kita merasa kurang cantik hanya gara-gara satu jerawat dan pikiran kita ke situ terus. Kita fokus pada kekurangannya. Kita lupa bahwa satu jerawat itu nggak menambah mengurangi kecantikan kita, ya kan? Atau begini, tiba-tiba rambutnya mulai botak kayak saya ini, botak di sini, nggak kelihatan di situ. Jadi kalau kita masuk ke ruangan, kita akan cenderung lihat rambut. Gitu. Karena apa? Diam-diam kita memikirkan kekurangan kita, fokusnya kepada kekurangan. Nah ini salah satu efek dari hantu untuk sering membuat komparasi atau membandingkan. Itu mengurangi kebahagiaan kita loh. Makanya kalau mau happy, kita nikmati aja keberadaan kita sekarang. Dan itulah yang diberikan Tuhan yang terbaik untuk saat ini. Tapi jangan takut juga kalau kita berjuang secara lurus dalam jalan Tuhan, pasti ada jalan dan jalannya itu jauh lebih kuat. Seperti ini tuh perumpamaan membangun di atas batu itu kan. Bisnis kalau benar itu lama, mungkin agak lama tapi kuat. Kamu mungkin ilustrasi saya begini. Perusahaan-perusahaan yang suka nipu misalnya di bursa gitu ya. Lama-lama ya akan turun ke gocap gitu. Jadi 50 aja harganya. Tapi perusahaan yang bagus, yang solid, yang laporan keuangannya jujur, yang peduli pada pemegang sahamnya, akan jangka panjang itu pasti akan bagus. Karena orang bilang fundamental perusahaan itu tidak bohong. Gitu ya. Jadi kalau perusahaan dikelola dengan baik, lama-lama dia akan bagus kinerjanya.
Demikian juga usaha kita yang kecil-kecil dijalankan dengan baik, dengan lurus, orang akan percaya. Dan itulah menjadi fondasi untuk tumbuh. Daripada cepat kaya dengan nipu-nipu, jualan barang palsu, macam-macam gitu. Kaya sebentar lalu berhenti di penjara. Usaha kan. Kurang lebih begitu, jangan cepat kecewa. Jalan Tuhan itu jalan salib, namun jalan salib itu bukan untuk mati ngenes. Selepas salib itu ada kemuliaan. Jadi itu baru ceritanya lengkap. Jalan salib untuk kemuliaan. Jangan mau mulianya aja, salibnya nggak mau dipikul. Atau nyari salib itu lemah tuh mati ngenes, menderita aja. Kayak orang Katolik kan suka yang menderita-menderita itu ya. Sukanya jalan salib gitu. Seakan-akan yang menderita itu yang paling bagus gitu. Miskin terus, karena kan kayaknya miskin itu yang mengantar dia ke surga ya, baik. Jangan lupa jalan yang balance itu yang diajarkan Tuhan, jalan salib untuk menuju kemuliaan. Anda bekerja dengan sebaik mungkin dalam bisnis sehingga Anda sukses, itu bukan dosa, itu bagus itu. Kalau Anda bekerja dengan bagus, Anda sukses, Anda menjadi kaya, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu lebih bagus daripada miskin terus ya kan? Miskin terus minta dari orang, ya menjadi beban untuk orang lain itu lebih menyusahkan itu sebenarnya. Saya kira begitu ya. Jalan salib untuk kemuliaan. Atau dengan kata lain, jalan salib itu adalah jalan pemuliaan. Begitu kurang lebihnya. Ya, mungkin ada itu tips dari pastor juga kalau misalnya dalam hal pelayanan bagaimana tetap semangat. Ya seperti tadi pastor ngomong ya jumlah kami 9.000 orang, tapi walaupun 9.000 ya tetap semangat lah. Dan mungkin kadang yang orangnya yang dilihat ya itu terus, padahal orangnya banyak anggotanya, tapi itu terus. Gimana biar tetap semangat? Saya kira nih si Tresia nih nggak perlu diberi nasihat ya, orangnya semangat terus dari dulu. Justru saya perlu belajar dari kamu. Saya sebagai pastor kadang-kadang banyak ngomong tapi kalah dalam prakteknya. Ini umat ini seringkali lebih setia daripada pastornya. Jadi mungkin baik umat juga yang menasihati para pastor seperti saya ini. Tapi intinya gini Tresia, seperti yang dikatakan Ibu Teresa dari Kalkuta, kita dipanggil itu bukan untuk sukses. Kriterianya bukan seberapa besar jumlah komunitas kita, seberapa sukses komunitas kita bertumbuh gitu ya. Wah, kita kan maunya komunitas PD saya sekaligus komunitas persekutuan doa rohani sekaligus membantu usaha masing-masing untuk sukses gitu kan. Bagus kan? Tapi kadang-kadang nggak terjadi ya. Kalau terjadi bagus. Kata Ibu Teresa, kita bukan dipanggil untuk sukses tapi untuk setia, itu prestasi kita. Bertahan terus di situ, jalan pelan-pelan. Sama saya juga nih, juga dalam pelayanan kadang-kadang begitu nih, ada hasilnya. Saya ingin ini dan itu untuk kongregasi yang nggak jalan juga ya tetap jalan. Nanti Tuhan akan memberi pertumbuhan, jangan khawatir. Amin. Begitu kurang lebih. Ya, amin. Terima kasih, Pastor. Intinya kita tetap setia ya, Pastor. Betul, itu nomor Jangan satu. mudah mengeluh, jangan suka membanding-bandingkan, dan mungkin senantiasa bersyukur. Betul sekali. Ya, terima kasih, Pastor.